Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan inklusif. Saya menyampaikan dengan menggunakan map-mapping yang telah saya buat. Materi pendidikan inklusif dibagi menjadi beberapa sub. Yang pertama ada ruang lingkup pendidikan inklusif, yang kedua ada prinsip-prinsip pendidikan inklusif, pendidikan segregatif, pendidikan eksklusif, dan pendidikan integratif. Yang ketiga ada konsep pendidikan inklusif, tujuan, fungsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan inklusif. Yang keempat ada anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang kelima ada komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang keenam ada pendekatan pendidikan inklusif. Yang ketujuh ada pengelolaan pembelajaran inklusif. Yang kedelapan ada kurikulum pendidikan inklusif. Yang kesembilan ada guru pendamping atau GPK. Yang kesepuluh ada program pembelajaran individual atau PPI. Yang ke-11 ada penilaian asesmen. Nah, satu persatu dari sub tersebut akan kita bahas secara rinci. Oke, langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu ada ruang lingkup pendidikan inklusif. Ruang lingkup pendidikan inklusif berkaitan dengan urusan kegiatan belajar mengajar, urusan kesiswaan, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana, hubungan dengan masyarakat. Lanjut, materi yang kedua yaitu tentang prinsip pendidikan inklusif, pendidikan segregatif, pendidikan integratif, dan pendidikan eksklusif. Pendidikan inklusif yaitu menerima dan menghargai bahwa semua anak berbeda dalam berbagai hal dan memiliki perbedaan cara belajarnya. Yang kedua, memahami dan menerima perbedaan anak bahwa semua anak memerlukan dukungan. Prinsip-prinsip pendidikan segregatif yaitu sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus terpisah dengan pendidikan umum atau reguler. Prinsip-prinsip pendidikan eksklusif yaitu sistem pendidikan yang diberikan secara istimewa dan bersifat tertutup atau terpisah. Prinsip-prinsip pendidikan integratif yaitu pendidikan yang mengoptimalkan perkembangan anak berkebutuhan khusus secara penuh. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya yaitu tentang konsep, tujuan, fungsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan inklusif. Baik, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih pendidikan inklusif. Jadi, pendidikan inklusif yaitu pendidikan yang mengatur pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat dilayani di sekolah terdekat dan bersekolah di sekolah bersama teman seusianya. Anak berkebutuhan khusus dapat belajar di kelas reguler dengan fasilitas yang tidak dibedakan. Tujuan pendidikan inklusif yaitu memberikan kesempatan seluruh anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Fungsi pendidikan inklusif yaitu mengidentifikasi hambatan dan merencanakan monitoring perencanaan pembelajaran. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan inklusif yaitu ada kebijakan sekolah, guru bekerja sama dengan kooperatif, kesatuan cara pandang. Oke, kita beralih ke materi yang keempat, yaitu tentang ABK, anak berkebutuhan khusus. Apa sih anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak reguler pada umumnya. Ada beberapa macam ABK, diantaranya ada tunalaras, tunadaksa, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, anak berkesulitan belajar, lamban belajar, cerdas istimewa dan berbakat,
anak autis, dan anak ADHD. Nah, kita akan membahas sedikit tentang anak berkebutuhan khusus. Tunanetra, yaitu anak yang mengalami gangguan pada penglihatannya yang berupa kebutaan atau sebagainya. Tunarungu, yaitu anak yang mengalami gangguan pada sistem pendengarannya. Tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan pada anggota tubuhnya. Tunalaras, yaitu anak yang mengalami gangguan dalam mengendalikan emosi dan sosialnya. Tunagrahita, yaitu anak yang mengalami gangguan kecerdasan di bawah rata-rata dan diikuti oleh keterbatasan inteligensi dan susah bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang keenam, lamban belajar, yaitu anak yang mengalami gangguan pada proses belajarnya. Yang ketujuh, autisme, yaitu gangguan pada anak yang disebabkan adanya gangguan pada sistem saraf. ADHD biasanya disebut dengan anak hiperaktif karena anak tersebut cenderung tidak bisa diam. Yang terakhir ada anak berbakat, yaitu anak yang mengalami kecerdasan di atas rata-rata dan dapat bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang dikerjakannya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kelima, yaitu tentang komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif. Komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif ada 6. Yang pertama ada komponen kesiswaan, komponen kurikulum, komponen pendidikan dan ketenagaan pendidikan, komponen sarana dan prasarana, komponen keuangan dan dana, komponen lingkungan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Oke, kita beralih ke materi yang ke-6, yaitu tentang pendekatan pendidikan inklusif. Pendekatan pendidikan inklusif, yaitu ada 2. Yang pertama, konsep pendidikan luar biasa. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus dan pendidikan kebutuhan khusus. Materi yang selanjutnya tentang pengelolaan pendidikan inklusif. Pengelolaan pendidikan inklusif diantaranya ada 6. Yang pertama, sistem penyelenggaraan. Yang kedua, identifikasi dan asesmen ABK. Yang ketiga, guru pendamping khusus. Yang keempat, program perencanaan individual atau PPI. Yang kelima, desain kurikulum dan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi pembelajaran. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ke-8 tentang kurikulum pendidikan inklusif. Kurikulum pendidikan inklusif ada 3. Yang pertama, model reguler. Yang kedua, model reguler dengan modifikasi. Yang ketiga, model program pembelajaran individual atau PPI. Selanjutnya, kita akan balik ke guru pendamping khusus atau GPK. Apa sih GPK atau guru pendamping khusus? Guru pendamping khusus yaitu guru yang memiliki kualifikasi atau yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa yang bertugas menjembatani kesulitan anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 70 tahun 2004, tugas GPK yaitu menyusun asesmen bersama guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, membangun koordinasi. Yang ketiga, memberikan bantuan layanan khusus. Yang keempat, memberikan bimbingan berkelanjutan. Oke, kita berlanjut ke materi yang ke-10 tentang program pembelajaran individual. Yaitu program pembelajaran individual
yaitu program pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan setiap siswa bersifat berpusat pada siswa yang bekerja dengan siswa, bertujuan menyelaraskan antara kebutuhan siswa, tugas, dan perkembangan belajar siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa secara optimal. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu penilaian asesmen. Apa sih asesmen? Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan terkait dengan mutu pendidikan, mutu kurikulum, dan lain-lain. Langkah-langkah asesmen. Yang pertama ada screening, yang kedua diagnosis, yang ketiga penempatan program, yang keempat penempatan kurikulum, yang kelima evaluasi pengajaran, yang keenam evaluasi program. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.